Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah dalam ibadah Jumat Agung, di mana Yesus oleh karena kasih-Nya, Dia mau menyerahkan nyawanya untuk mati ganti kita. Karena itu mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing di dalam saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini hanyalah dapat berlangsung atas perkenan Allah. Dalam keteduhan hati dan dalam suasana hening mengenang peristiwa kematian Yesus Kristus, kita mengakui bahwa hanya Yesus sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu Tercurah Darah Tuhanku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Hari ini kami mengingat kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang seharusnya dibinasakan oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau sendiri yang berinisiatif untuk mengampuni kami, bahkan rela mati ganti kami. Itulah yang kami peringati di hari kesengsaraan Tuhan Yesus di Jumat Agung ini. Karena itu berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Biarpun jemaat-Mu beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau juga hadir dan tetap
memberkati pada kami. Berkati pada kami dari awal pertengahan ke akhir. Kami serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 133, Bagi Yesus Kuserahkan. Persembahan kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 243, Pada Kaki Salib-Mu. Kaki salib-Mu Tuhan, kami bersimpuh. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan
dosa dan kesalahan. Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya binasa. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk mati ganti kami, sehingga kami akhirnya memperoleh kemenangan dan dapat kembali dipulihkan hubungan kami dengan Allah. Tuhan, sungguh Engkau begitu baik, sungguh Engkau layak kami agungkan, kami tinggikan, kamu muliakan. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di Jumat Agung ini, saya ajak kita untuk membuka kitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca teks Alkitab ini, Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan sebuah tema di hari kesengsaraan Tuhan Yesus di Jumat Agung ini, yaitu kematian Kristus adalah karena dosa kita. Kematian Kristus adalah karena dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab yang telah kita baca tadi, di sana khususnya dia 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus adalah karena dosa-dosa kita. Apakah dosa itu, Bapak Ibu? Dosa itu berbeda dengan kesalahan. Bapak Ibu tahu apa beda dosa dengan kesalahan? Bapak Ibu, secara sederhana dapat dijelaskan, kesalahan yang dibuat oleh manusia itu pada dasarnya juga dapat diperbaiki atau dikoreksi oleh manusia. Orang bisa salah jalan, orang bisa salah hitung, orang bisa salah sangka, dan orang bisa salah pilih. Nah, berbeda dengan dosa, Bapak Ibu. Di sini manusia tidak dapat memperbaiki atau menghapuskan dosa yang ia lakukan. Karena apa? Karena dosa itu tidak dapat dikoreksi oleh manusia sendiri. Dosa, Bapak Ibu, hanya dapat diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa minta maaf kepada sesama kita atas kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita harus mohon ampun kepada Tuhan
atas dosa-dosa kita. Jelas bukan perbedaannya? Itu berarti dosa adalah sesuatu yang serius. Dosa, Bapak Ibu, adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketika manusia pertama Adam dan Hawa masih mengikuti kehendak Allah, mereka hidup damai, bahagia bersama dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka melanggar hukum Allah, maka mereka harus diusir dari Taman Eden. Hubungan mereka dengan Allah menjadi putus. Mereka dihukum, harus mengalami banyak penderitaan dalam hidup mereka selanjutnya. Nah, bagaimana caranya memperbaiki kembali hubungan yang telah rusak ini? Saudaraku, manusia yang berdosa ternyata tidak dapat atau tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaik apapun manusia itu, sekaya apapun manusia itu, sesaleh apapun dia, semua itu Bapak Ibu tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Artinya Bapak Ibu, setiap pelanggaran dosa sekecil apapun harus mendapat hukuman, dan hukumannya adalah maut, kematian. Bapak Ibu, kalau manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosanya, maka Allah sendirilah yang berinisiatif menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya? Bagaimana sih sifat-sifat Allah itu? Saudaraku, dari sekian banyak sifat-sifat Allah, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, dan Ia juga adalah Allah yang Maha Adil. Oleh karena kasihnya Bapak Ibu, Ia tidak ingin satu orang pun binasa. Tetapi karena Ia juga adalah Allah yang adil, maka Ia juga tidak mungkin membiarkan kesalahan manusia tanpa menghukumnya. Saudaraku, ada banyak orang salah paham tentang kasih dan keadilan Allah. Ada orang beranggapan Allah itu sama seperti seorang kakek yang menyayangi cucunya. Meskipun cucunya nakal dan berbuat kesalahan, sang kakek tetap mengasihi dan memaafkan cucunya. Ada banyak orang mengira Allah itu seperti kakek tersebut, saudara. Meskipun manusia berdosa, melakukan banyak pelanggaran, pasti Allah memaafkan manusia. Karena Allah itu adalah Maha Kasih. Kasihnya tidak akan menghukum. Begitu banyak pikiran orang. Tetapi sebaliknya, ada juga orang beranggapan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ia akan menghukum manusia yang berbuat salah. Mereka menganggap Allah itu seperti seorang polisi lalu lintas, menghukum semua pelanggaran tanpa mau memaafkan. Tuhan itu pasti menghukum manusia yang bersalah karena keadilannya. Itulah kesalahpahaman tentang Allah. Kalau begitu yang benar bagaimana, saudara? Yang benar adalah Allah itu adalah Allah yang kasih, sekaligus juga adalah Allah yang adil. Artinya Bapak Ibu, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tetapi Allah yang sama adalah Allah yang adil, yang tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bukankah ini sebuah dilema, Bapak Ibu? Satu sisi
Allah ingin mengasihi, tetapi di sisi lain ia harus menghukum dosa. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Jawabnya adalah melalui sebuah pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terjadi dalam peristiwa Jumat Agung. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Seharusnya kitalah yang disalib. Seharusnya manusialah yang dihukum karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Tetapi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya dengan mengorbankan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oleh pengorbanan Yesus kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Oleh karena pengorbanan Yesus kita mendapatkan keselamatan serta hidup yang kekal. Saudara, manusia tidak dapat hidup di hadapan Tuhan yang Maha Suci selama dosanya masih ada. Manusia tidak bisa keluar dari penjara dosanya selama hutang dosanya masih belum dilunasi. Tetapi Yesus sudah menebus dosa manusia lewat kematiannya di atas kayu salib, dan dialah yang telah membayar semua hutang dosa kita dan menggantikannya di atas kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya patut mati karena dosa kita, akhirnya kita beroleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Kematian Kristus, Bapak Ibu, berbeda dari semua kematian yang pernah terjadi di dunia ini. Ia tidak mati karena agenda politis. Dia tidak mati karena keyakinan keagamaan. Tetapi dia mati karena dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita lewat Yesus Kristus yang telah membayar hukuman atas dosa kita dengan mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya dan bangkit dari kematian untuk membenarkan dan mendamaikan kita kembali dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita dapat kembali pada Tuhan dan hubungan kita telah dipulihkan kalau kita percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Saudaraku, bukankah ini sebuah penukaran yang hebat? Semua kejahatan dan dosa kita telah Tuhan gantikan dengan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu, di Jumat Agung ini, mari kita ambil langkah penting untuk menemukan keselamatan itu, untuk mendapatkan keselamatan itu. Bapak Ibu, mari kita memilih jalan yang dapat membawa kita pada kehidupan yang kekal. Jalan apakah itu, saudara? Itulah Yesus Kristus, jalan keselamatan. Terimalah Dia di dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia hina yang tidak berdaya dan tidak berguna, yang seharusnya binasa oleh karena keberdosaan kami.
Tuhan, di dalam Jumat Agung ini kami mengenang, mengingat kebaikan Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan, Engkau angkat kami dari jurang kebinasaan. Kami yang seharusnya mati, Engkau rela ganti kami mati di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh keselamatan. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Karena itu ajari kami untuk terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk meneladani Kristus dalam sepanjang jalan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 167. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus menghayati pengorbanan Yesus yang besar, yang telah menyelamatkan kita dengan hidup terus melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.